Halo teman-teman, ada saya lagi Nafa di sini. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah video yang khusus mengenai kamu yang sedang melakukan pendaftaran PayPal ya. Banyak sekali teman-teman saya di Nafayum Tutorial yang menanyakan beberapa pertanyaan yang kalau menurut saya penting mengenai PayPal. Oleh karena itu, kali ini saya akan membuat sebuah video khusus mengenai rangkuman bagaimana cara kamu bisa mendaftarkan PayPal berdasarkan pertanyaan-pertanyaan berkualitas yang masuk kepada saya ya. Karena itu, kali ini saya akan merangkum pertanyaan tersebut, membaginya menjadi beberapa pertanyaan. Kita bahas satu-satu ya. Pertanyaan pertama, apakah bisa mendaftarkan PayPal selain dengan kartu kredit? Contohnya, bisa nggak sih mendaftarkan PayPal menggunakan kartu debit, kartu tabungan, kartu Taplus, atau kartu-kartu yang lain? Jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa? Karena PayPal hanya diperuntukkan bagi kamu yang memang benar-benar sudah memiliki kartu kredit ya. Seperti yang saya bilang bahwa paypal.com adalah salah satu perbankan online ya, bisa dibilang begitu, yang menggunakan kartu kredit kamu sebagai landasan bagaimana kamu bisa melakukan transaksi baik itu secara langsung maupun tidak langsung di bisnis online ya. Namun, saya punya solusi buat kamu teman-teman. Bagi kamu yang memang susah untuk mendapatkan kartu kredit ya, saya punya solusinya di nomor 2 nih pertanyaannya. Oke, Mas Nafa, kalau seandainya saya tidak punya kartu kredit, terus solusinya gimana dong? Apakah saya tidak bisa memiliki PayPal? Pertanyaannya seperti ini sebenarnya pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman saya dan juga menjadi pertanyaan saya beberapa tahun yang lalu. Sampai pada akhirnya, saya menemukan sebuah solusi yang hebat yang insya Allah bisa membantu kamu. Solusinya adalah dengan menggunakan VCC PayPal ya. VCC PayPal itu apa sih? VCC PayPal itu seperti yang saya bilang di video yang sebelumnya mengenai PayPal, VCC itu adalah kartu kredit virtual ya. Yang namanya virtual itu bahasa Indonesianya adalah bohong-bohongan ya. Kalau virtual kartu kredit artinya kartu kredit bohong-bohongan. Nah, tapi kalau pakai VCC aman nggak nih Mas Nafa? Kalau bohong-bohongan gitu bukannya nggak aman? Nah, untuk mengetahui aman nggak aman sebenarnya bisa nanti dijawab di pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya. Cuman kali ini saya ingin memberikan sebuah tempat di mana kamu bisa membeli jasa VCC ya, menggunakan Google. Seperti yang saya bilang bahwa kalau kamu menggunakan Google dengan baik, kamu bisa menemukan jasa yang terbaik di antara yang terbaik. Salah satunya adalah ketika kamu pergi ke Google, kamu ketikkan di sini cukup 3 kata saja, jasa VCC PayPal ya. Nah, kalau misalnya kamu nomor 1 sama seperti saya, www.vccmurah.com, kamu klik ini. Kenapa? Karena untuk bisa mencapai nomor 1 dengan persaingan yang besar seperti ini, itu sangat tidak mudah sekali loh teman-teman di Google ya. Jadi dengan kata lain, kalau kamu ingin mendapatkan hasil yang paling bagus untuk sebuah jasa, gunakan cara ini. Gunakan 3 kata dan pilih yang paling atas. Insya Allah ini yang terbaik ya. Kamu beli VCC di sini, kamu transaksi menggunakan tabungan kamu atau ATM kamu, dan kamu gunakan VCC tersebut untuk memverifikasi bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan PayPal ya. Nah, setelah kamu tahu bahwa di luar sana ada yang namanya VCC, otomatis pertanyaan yang nomor 2 ini sudah selesai ya teman-teman ya. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya Mas Nafa kita bisa memproses pendaftaran PayPal menggunakan kartu kredit. Tolong dong dijabarin penjabarannya secara singkat gitu ya. Gimana caranya kita bisa mendaftarkan diri di PayPal seandainya kita sudah punya kartu kredit atau VCC. Sebenarnya saya bisa saja mendaftarkan atau mungkin mengajarkan kamu secara perlahan-lahan gitu ya. Cuman karena memang itu butuh waktu sangat banyak dan sangat complicated, maka saya sudah memberikan linknya di bagian deskripsi di video ini. Ya, bagi kamu yang nonton di video ini, lihat di bagian deskripsi, di situ ada link di mana kamu bisa mendapatkan begitu banyak artikel atau postingan yang terpercaya pastinya, yang bisa kamu langsung tiru atau praktekkan bagaimana cara mendaftarkan diri menggunakan kartu kredit ataupun VCC di PayPal ya. Bagi kamu yang melihat video ini di nafayumtutorial.com, di postingannya juga saya pasti sudah memberikan link yang insya Allah bisa kamu pakai segera ya. Pertanyaan nomor 3, kalau seandainya saldo saya di PayPal kosong Mas Nafa, solusinya gimana? Solusinya sebenarnya macam-macam. Yang pertama, kamu bisa menggunakan Fiverr untuk mengisi dompet PayPal kamu seperti yang saya sudah ajarkan ya di video saya, cara mencari uang di internet
dari PayPal ya dengan menggunakan Fiverr. Saya sudah buat video khususnya. Dan kalau misalnya kamu memang tidak mau menjual produk di Fiverr gitu ya, kamu bisa dengan cara menggunakan yang disebut dengan membeli saldo ya. Dengan cara membeli saldo. Jadi saya bagi dua. Yang pertama dengan menggunakan Fiverr, atau yang kedua bisa juga dengan cara membeli saldo PayPal ya. Nah, saya sudah sering membeli saldo PayPal teman-teman. Jadi saya punya tempat yang recommended atau tempat yang bagus. Tempat itu yang saya namakan dengan dompet virtual ya. Dompet virtual itu apa? Kita langsung masuk aja. Alamatnya ada di www.dompetvirtual.com. Dan sekali lagi, saya tidak kenal dengan orang ini. Ini bukan sahabat saya, ini bukan keluarga saya, dan ini juga bukan saya ya. Jadi nggak ada hubungan apa-apa saya dengan mereka. Cuman saya sudah mengenal mereka, saya sudah bertransaksi dengan mereka sudah cukup lama, tahunan ya. Jadi buat kamu yang memang ingin membeli saldo PayPal, kamu tinggal masuk ke dompetvirtual.com dan kamu klik di bagian saldo PayPal di sini. Nanti kamu akan masuk ke dalam halaman yang mana bisa langsung kamu proses untuk membeli saldo PayPal secara murah, dan pastinya yang paling penting adalah legal, aman pastinya ya. Pertanyaan berikutnya adalah gini, kalau saya tuh biasanya suka kena limit Mas Nafa. Limit itu apa sih? Limit itu pada dasarnya adalah sebuah keadaan di mana PayPal kamu itu dibatasi penggunaannya oleh PayPal ya. Sebabnya macam-macam nih, seperti yang saya baca di artikel ini ya. Penyebabnya salah satunya adalah karena kamu belum bisa memberikan kepercayaan kepada PayPal bahwa kamu itu adalah orang yang benar-benar dalam tanda kutip terpercaya ya. Jadi kalau kamu baru punya PayPal, baru mengisinya menggunakan kartu kredit ataupun VCC, biasanya kamu akan kena limitasi. Tapi tenang, limitasi bukan berarti di-ban. Belum tentu di-ban, sekali lagi ya. Jadi hanya dibatasi demi alasan keamanan PayPal. Oke? Nah, kita sudah kena limit, solusinya gimana Mas Nafa? Solusinya adalah kamu harus memberikan data-data ya, data-data yang memang kamu harus kasihkan kepada PayPal. Data-data inilah yang akan membuat kamu menjadi bisa lebih dipercaya oleh PayPal. Salah satunya, berikan foto kamu yang terbaru ya, dan berikan juga kamu data-data kamu, alamat-alamat kamu sesuai KTP. Bahkan kamu juga kalau perlu scan KTP kamu, foto KTP kamu kirimkan ke mereka. Dan kalau perlu ada rekening koran yang terakhir, kamu kirimkan ke PayPal menggunakan email. Memang mungkin terkesan agak repot, tapi tenang, kerepotan kamu akan dibayar dengan status PayPal kamu yang akan jauh lebih aman dan nyaman untuk kamu pakai dalam jangka panjang pastinya ya. Ingat, bisnis online itu adalah masalah jangka panjang, bukan jangka pendek. Oke? Oke, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menggunakan PayPal yang aman? Nah, ini dia, PayPal. PayPal itu kan seperti halnya sebuah bank ya, teman-teman ya. Yang namanya bank itu sangat mengutamakan keamanan dan kenyamanan pastinya. Betul nggak? Ya. Nah, supaya kamu bisa menggunakan PayPal yang aman, saya punya beberapa syarat. Yang pertama, kamu harus perhatikan aliran dana kamu. Ini paling penting. Tolong perhatikan ini ya. Buat kamu yang lagi bengong, fokus ya. Ini adalah yang paling penting. Perhatikan aliran dana kamu. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Kalau misalnya kamu adalah namanya Budi gitu ya. Kamu Budi nih. Budi ceritanya kamu mendapatkan saldo PayPal misalnya dari si Andi, ya kan? Kamu beli dari si Andi saldo PayPal. Kamu nggak kenal nih si Andi siapa, pokoknya Andi jual saldo PayPal, kamu beli dari dia. Ternyata si Andi mendapatkan uang di PayPal-nya dia dari hasil penjualan istilahnya barang-barang ilegal. Mungkin dia menjual, narkoba, mungkin dia menjual barang-barang bajakan yang memang tidak boleh dijual, segala macam dari yang namanya ceritanya si Joni, ya. Nah, PayPal kalau mendapatkan aliran dana seperti ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena yang ketiban pulung bukan cuma Andi, tapi kamu, ya. Kenapa? Karena aliran dana kamu dari si Andi adalah berasal dari penjualan barang-barang legal, barang-barang ilegal maksud saya, dan juga dari penjualan barang-barang yang tidak seharusnya bagus untuk dijual.
Ya, dengan kata lain, kalau saya boleh kasih saran, kalau kamu ingin memperhatikan aliran dana yang terbaik adalah selalu beli saldo di tempat terpercaya kalau kamu mau beli ya, atau gunakan Fiverr untuk mencari ladang duit kamu ya. Kamu beli di situ maka duit kamu akan bersih ya. Kamu jual jasa kamu di Fiverr, kamu dapat duit kamu akan bersih, nggak akan diambil lagi oleh Fiverr ya. Jadi yang pertama adalah perhatikan aliran dana kamu. Yang kedua, yang paling penting juga adalah jual belilah secara jujur. Ini yang paling penting juga teman-teman ya. Kalau kamu jual beli nggak jujur, taruhlah kamu mau menipu. Kalau kamu jadi penipu, nasib kamu dalam bisnis online yang menggunakan PayPal terutama akan hancur lebur. Ya, hancur lebur artinya apa? Nama kamu di-ban, alamat kamu di-ban. Kalau kamu daftar PayPal lagi, kamu ketahuan nipu, ya kan? Nama kamu udah jelek, belum tentu bisa daftar lagi. Hancur kamu karirnya di dunia bisnis online, ya. Jadi cukup 2 ini aja. Sebenarnya kamu sudah bisa menjadikan diri kamu sebagai orang yang aman dan nyaman di dunia bisnis online. Namun, saya punya satu tips lagi, yang terakhir. Gunakan PayPal di tempat pribadi. Aduh, ini apa nih maksudnya Mas Nafa? Jauhi warnet. Ini dia ya. Karena ini adalah suatu hal yang bisa disebut sebagai bank pribadi, otomatis kamu harus kudu menjauhi tempat-tempat umum yang dipakai banyak orang. Kenapa? Karena takutnya kamu lupa logout, sementara orang sesudah kamu menggunakan PayPal kamu, dia bisa loh menggunakan PayPal kamu untuk kepentingan dia. Bahaya sekali bukan? Dan juga sekarang banyak juga warnet-warnet di luar sana yang menggunakan software-software tertentu yang bisa mengambil data-data pribadi kamu yang bersifat pribadi. Bayangkan kalau data pribadi kamu diambil, apa yang terjadi? Betul, kamu akan kehilangan uang. Jadi dengan kata lain, kalau kamu ingin menggunakan PayPal, gunakan tempat pribadi seperti komputer di rumah, laptop, atau mungkin handphone kamu. Ya, apapun yang bersifat pribadi lebih bagus menggunakan itu dibandingkan warnet. Kalau terpaksa di warnet, waspadalah ya. Kalau kata Bang Napi, waspadalah. Oke, udah itu aja teman-teman yang bisa saya gunakan atau saya jelaskan kepada kamu bagaimana caranya kamu bisa mendaftar akun PayPal dan menggunakannya dengan cara yang aman, nyaman, dan terpercaya pastinya ya. Dan buat kamu yang memang ingin bertanya, sekali lagi bertanyalah dengan pertanyaan yang berkualitas di Nafa IM Tutorial ya. Di sini ada kolom tanya dan kontak Nafa, kamu klik di sini, kamu isi data-data kamu dan isi pertanyaan kamu. Pertanyaan yang berkualitas akan saya jawab, pertanyaan yang kurang berkualitas, maaf, akan saya abaikan. Oke? Sampai jumpa lagi semua teman-teman. Semoga video ini bisa menginspirasi kamu untuk menjadi pebisnis online yang jujur dan pastinya pebisnis online yang mengutamakan kualitas dan legalitas dibandingkan kecurangan dan sesuatu hal yang terlarang. Oke? Saya Nafa IM Tutorial, Nafa di sini. Sampai jumpa lagi. Bye bye.